Kini total ada 69 orang positif corona. Publik berharap pemerintah memberikan informasi yang utuh demi mengetahui titik sebaran corona di Indonesia. Pemerintah sebelumnya mengklaim bekerja tanpa suara demi mencegah kepanikan. Namun, bagaimana evaluasi langkah pemerintah menutup ruang hoax serta kekhawatiran publik, termasuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat luas. Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera, nanti juga akan bergabung tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, dan juga pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Rian Nugroho. Saya mau ngobrol dulu dengan Pak Mardhani yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di studio Menara Kompas. Pak Mardhani, ini sore ini Pak Yuri sebagai juru bicara pemerintah dalam penanganan corona menyatakan yang positif sudah 69 orang. Saya tahu Anda tidak panik, tapi apakah Anda khawatir? Ya, kalau datanya di beberapa negara agak sama ya. Kalau virus suspek pertama sudah kena, maka dia akan deretnya itu 3981 dan terus. Sehingga tinggal nunggu waktu kalau kita sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Tinggal tetap saja buat saya yang terpenting adalah pemerintah, masyarakat, dan kerjasama dengan luar negeri ini benar-benar harus firm. Saya barusan tadi baca agak gembira ketika pemerintah sudah menunjuk Pak Doni Monardo sebagai tim Satgas. Ketua Satgas, dari awal saya udah bilang Satgas. Dulu kita sudah punya MERS sama SARS juga harus ada, karena saya kasihan para gubernur bekerja sendiri gitu loh. Di pusat berusaha untuk menyampaikan informasi, tetapi satu komandonya belum kelihatan. Mudah-mudahan dengan ada Satgas ini sudah ada satu komando. Harapan saya semua bisa lebih siap menghadapi. Kalau di Italia ini disebut tsunami ya, tsunami serangan virus corona. Gitu. Begini, yang kemudian jadi pertanyaan publik, ini begitu keras begitu di media sosial adalah memang kita harus melindungi identitas para pasien yang positif corona. Tapi kemudian di beberapa negara diberitakan penyebarannya. Mereka kira-kira tertular di mana saja, kemudian riwayat perjalanan mereka, kira-kira mereka pernah ada di tempat publik di mana saja, sehingga orang-orang yang kemudian merasa, oh pada saat itu dan hari itu saya ada di situ juga, bisa melapor. Nah ini yang saat ini tampaknya belum terlihat dilakukan oleh pemerintah. Tanggapan Anda? Yang pertama, ini fatal kalau buat saya. Justru keterbukaan publik ini membuat pemerintah tidak bekerja sendirian. Kita tidak bisa berharap virus ini dihadapi oleh pemerintah sebagai Superman, tapi pemerintah sebagai super tim dengan melibatkan partisipasi warga. Tadi saya dengar beberapa kepala daerah masih kebingungan gitu loh, karena data lengkapnya masih ada di pusat. Buat saya, publik bukannya panik ketika dapat informasi yang jelas, akurat, tepat. Yang pertama yang bikin panik kan ketika ada 2 suspected, tiba-tiba dua-duanya declare nggak tahu apa-apa. Itu buat saya fatal. Mestinya di mana daerahnya mesti tahu, karena daerah pandemi, Undang-Undang Kesehatan juga pasal 154 sudah menegaskan itu. Pemerintah jangan lagi berpikir menyelesaikan sendiri. Ayo edukasi, mumpung dalam kondisi seperti sekarang, edukasi publik penting gitu dengan keterbukaan yang akurat. Gitu. Pak Mardhani, saya harus jeda sejenak. Ini Pak Ali Mohtar Ngabalin sudah ada di Menara Kompas. Sebentar lagi kita bisa langsung berbincang dengan Pak Ali Mohtar Ngabalin. Tapi sesaat lagi saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.